Bandung. Iki. Ayo. Iya, asal belum pernah bisa tengok asal. Tapi kan seperti itu di toilet ada. Iya udah. Pensiun mah sudah nggak ada. Sedang, apa? Apa ini tadi? Iya, naik lagi. Tergantung sih ya. Sama sudah meeting grup diskusinya juga direktur pengajar. Banyak karena dia belum bisa belum punya second life. Nah, kalau second life nanti habis punya second life nanti second wife ada ya kan? Second life untuk bisa membuat second wife sebenarnya tambahan. Apa Pak? Ada. Enggak sih pasti ratusan, ribuan. Tapi sebenarnya kalau bicara kondisi perusahaan mah perusahaan besar itu minimal harus baru bisa memangkas semua orang efisien 1.000 orang. Paling sekarang HPM juga kan udah satu lain dong yang ini, satu lain tutup. Di Thailand itu udah tutup bos. Di daerah mana sih Pochin itu lagi kan Thailand digebak ekspor ke Thailand kan tutup Thailand kan Thailand tutup ya berarti udah mulai otomotif udah mulai banyak persaingan karena Cina BYD masuk ini masuk. Kencing dulu dah. Ke WC dulu. Yes. Mobil kami sholat lihurmatil waktu. Pilihan apa? Oh, udah. Super engagement, associate sampai tanggal 28. Iya. Terus ayah. Ini soal segini. Oh, lu kamari di LP. Oh, bos. Terus aja isiannya. Buka email gaji mah. Ayo makannya ayam. Aja dikirimkan. Apa yang gaji? Gaji. Kamu kalau pakai handphone kan mana lu? PDF apa sih? Hah? Laptop kamu kan TV aplikasi anak ya. Soalnya cuma 5 atau genep ya? Genep pilihan nggak ada.
Waalaikumsalam. Di sini. Gue pikir kalau mau datang habis dari sana ya, itu jambe. Ya, nih somanya akhirnya di situ tuh akhirnya di tengah. Akhirnya Udah bisa teratasi. habis dari second home. Tapi dengan second home Tonton. Nah, jalan di we. sama Aduh. Allah. Sudah makan, kita pulang. Ayo baca doa penutup majelis. Ya. Dosa nggak tuh? Enggak tuh. Orang udah buka tuh. Sholat apa tadi? Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a. Amin. Warzuqna fahma wasi'a. Amin. Wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya Allah, beri kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Lindungi kami dari ilmu yang salah. Amin. Lindungi kami dari amal yang salah. Amin. Lindungi kami dari niat yang salah. Amin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk menghadiri kajian rutin kuliah fikih. Pembahasan kuliah fikih kita pada malam hari ini yaitu pembahasan mengenai sholat di kendaraan. Sholat di kendaraan itu identik dengan sholat lihurmatil wakti, sholat menghormat waktu. Jadi PDF yang kemarin dengan PDF yang sekarang ya intinya sih sama aja, beda-beda tipis. Cuman inti bahasannya adalah sholat di dalam berbagai keadaan. Sholat dalam berbagai keadaan, terutama di perjalanan.
Nah, karena PDF-nya kecil tulisannya, maka saya buat ringkasannya. Sebenarnya ini udah ringkasan sejak 2020. Saya ingat ini pernah saya bahas tahun 2020, Kulpik tahun 2020. Mungkin ada yang masih ingat atau ada yang udah lupa. Jadi ini sudah pernah disampaikan kajian sholat lihurmatil wakti. Dulu saya sering buat ringkasan-ringkasan. Itu dari PDF sumbernya, Pak. Bukan hasil pemikiran saya pribadi, bukan. Bukan saya mikir terus saya tulis sendiri, bukan. Saya baca PDF, dengarkan kajian, saya searching kitabnya di internet, kitab ini saya kopas gitu. Jadi ringkasan saya. Dulu seringnya begitu kan, awal-awal Kulpik itu selalu ringkasan saya. Mungkin orang ngelihatnya ya pendapat saya gitu. Terus lama-kelamaan saya repot kalau harus selalu meringkas. Nggak ada waktu saya buat meringkas. Saya buka aja bahwa selama ini sumbernya adalah di rumah fikih, di buku PDF. Nah, sudah hampir 1 tahun apa 2 tahun tuh kita ngaji selalu ke link buku PDF-nya ya. Jadi kalau mau tahu dari dulu pun saya nggak ngarang, nggak buat sendiri, tapi hasil merujuk dari rumah fikih, dari buku PDF. Kalau berupa tulisan, kalau yang kulpik-kulpik dulu berupa tulisan, berarti itu ringkasan saya. Nah, kalau sekarang biar lebih tanda kutip lebih keren, lebih berwibawa lah ya, ke sayanya lebih berwibawa, bapak-bapaknya juga lebih berwibawa, ngekliknya kan buku PDF-nya gitu ya, keren, di scroll begitunya juga bagus. Tapi orang cerdas itu sebenarnya nggak terpengaruh media. Orang cerdas cara berpikirnya itu tidak terpengaruh media. Bukan karena di HP lantas diremehkan, bukan karena di laptop lantas jadi ilmiah, bukan. Itu hanya media, mau di HP mau di laptop, itu hanya sarana ya, sarana. Toh yang tampil juga sama berupa tulisan gitu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai salat lihurmatil wakti. Kalau ringkasan, ciri khasnya nih ya, kalau ringkasan nggak perlu ada yang baca, cukup saya yang ngejelasin, karena point to point sudah saya ringkas. Jadi saya tuh langsung to the point, ini begini 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 begini. Nah, itu biasanya saya pakai buat ngajar pas karamal. Kalau pas karamal saya baca kan kelamaan ya, saya baca buku PDF-nya kelamaan, tapi saya ringkas point to point. Jadi ciri khasnya meringkas tuh saya nggak perlu ada ajudan gitu, nggak perlu ada Mayor Teddy. Saya kira tadi sudah senang, alhamdulillah, ternyata ringkas jadi. Tapi kalau PDF saya minta bantuan dibaca gitu Pak, kalau mau tahu ceritanya. Jadi kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Iqbal kenapa ngejelasin kadang minta orang baca, dia langsung ngejelasin itu. Kalau saya langsung ngejelasin itu ringkasan saya. Kalau minta orang lain baca itu bukan ringkasan. Jadi silakan baca deh biar tahu bacaan aslinya begitu. Nah, salat lihur matil wakti.
Ya. Sholat untuk menghormat waktu. Tolong fokus nih ya. Ini kajian fikih itu nggak boleh ngelamun. Kajian fikih itu nggak boleh salah paham. Salat Ya. menghormati. Kalau kata Buyahnya jangan banyak noleh kalau lagi kajian fikih. Karena kajian fikih itu kajian hukum. Salah paham nanti bahaya tuh hukumnya. Salah paham nanti nyangka ustadznya yang salah. Padahal santrinya yang ngantuk. Itu bukan ustadznya yang salah. Sholat lihurmatil wakti artinya adalah sholat menghormat waktu. Ini emang jarang ini kajian kayak gini kalau di masyarakat awam mah. Kan ini namanya juga kuliah. Yaitu sholat ya yang di luar keadaan normal. Jadi sholat lihurmatil waktu itu adalah sholat menghormat waktu yang keadaannya di luar normal. Dan penyebutan sholat lihurmatil waktu itu adalah sebutan khusus dalam mazhab Syafi'i. Yang tidak bermazhab Syafi'i, apalagi ngaku tidak bermazhab, kemungkinan tidak tahu istilah sholat lihurmatil waktu. Jadi ini sholat lihurmatil waktu ini istilah khusus dalam fikih mazhab Syafi'i. Mazhabnya apa? Mazhab Syafi'i. Banyak sapinya. Oh, banyak Syafi'inya. Banyak Syafi'i. Ya. Nah, sholat ada 3 waktu. Ada 3 waktu sholat tuh. Yang pertama belum masuk waktu. Ya, sholat tuh ada 3 macam waktu nih. Pertama belum masuk Waktu. Ya nggak sah ya. Sholat belum masuk waktu nggak sah. Iya. Yang kedua sholat pada waktunya. Ke sana lagi. Oh, ini screen printnya nih. Nah, yang kedua sholat pada waktunya. Yang ketiga sholat di luar waktunya. Belum masuk waktu, pada waktunya, di luar waktunya. Belum masuk waktu paham lah ya. Ya belum masuk zuhur. Pada waktunya, Habis. namanya sholat itu waktunya itu sudah ditentukan. Dan waktu sholat itu sifatnya luas. Waktu sholat itu sifatnya muwassa, luas. Contoh, sholat zuhur. Sholat zuhur itu dari jam berapa? Kira-kira ya, umumnya jam 12 sampai jam 3. Itu waktu sholat zuhur. Bukan hanya di awal waktu, banyak orang yang seperti salah paham, seolah-olah sholat zuhur itu harus di awal waktu. Ya sunnah keutamaan di awal waktu itu. Tapi yang namanya waktu sholat ya luas. Waktu zuhur itu dari awal masuk waktu sampai akhir. Kalau jam tuh kira-kira jam 12 sampai jam 3. Maka selama masih sholat di waktunya sah dan tidak berdosa. Itu secara hukum fikih. Tidak berdosa. Sholat jam 14.50 sholat zuhur. Sah nggak? Sah. Dosa nggak? Nggak dosa. Ya cuman
kalau sengaja mengulur-ngulur waktu tanpa uzur, ya secara pandangan tasawufnya berarti kita nggak cinta sama Allah, gitu aja gitu Pak. Jadi pandangannya bukan pandangan hukum lagi, tapi pandangannya pandangan cinta. Itu. Kalau cinta kan harusnya segera ya, segera memenuhi. Tapi itu bukan pandangan hukum, itu pandangan cinta, pandangan hati. Secara hukum mah selagi di waktunya nggak dosa. Apalagi yang namanya setiap orang punya kesibukan masing-masing. Sholat di awal waktu mendapatkan ridho Allah. Sholat di pertengahan waktu mendapatkan rahmat Allah. Sholat di akhir waktu mendapatkan maaf dari Allah. Awal waktu ridho, pertengahan rahmat, akhir maaf dari Allah. Jadi boleh itu. Boleh sholat awal waktu kenceng, boleh, tapi terapkan pada diri sendiri. Jangan menilai orang lain. Kalau mau terapkan ke diri sendiri. Oh, saya sholat zuhur nih jam 2:30, astagfirullahalazim, ya Allah mohon ampun. Padahal sih nggak dosa, cuman dia merasa dosa. Jangan ngenilainya ke orang lain. Astagfirullah. Jam sakieu can salat. Ai sia ka mana wae. Ya, bercanda sih boleh aja, bercanda mah namanya mah temen ya. Cuman kalau ke orang lain yang khawatirnya tersinggung. Tapi ini bukan ngajarin akhir waktu, bukan. Ini ngajarin hukum. Jangan ke orang lain begitu, pas ke diri sendiri sholat jam 2:30. Wah, ini kan uzur, saya kan tadi sibuk. Kan secara hukum fikih gitu Mas. Giliran ke orang dia pakai ilmu hati, cinta ke Allah. Giliran ke dirinya pakai fikih. Gitu. Nah, ini kebalik. Kalau mau ke orang lain pakai fikih, ke diri sendiri pakai adab, pakai akhlak, pakai cinta ke Allah. Sholat nggak khusyuk tuh nangis malah, bukan nggak sholat ya, nggak khusyuk nangis gitu Pak, gitu. Minta ampun ke Allah. Nah itu sholat pada waktunya, ya. Ini penting nih memahami sholat pada waktunya. Sholat maghrib ya sesuai waktunya. Dan dianggap sholat pada waktunya yaitu kalau masuk 1 rakaat, bisa berhasil melaksanakan 1 rakaat. Cuman itu udah haram, itu haramnya itu artinya berdosa. Tapi dianggap sah sholatnya. Paham nggak? Baru dapat 1 rakaat sudah azan isya. Nah, sholatnya masuknya tetap pada waktunya, tapi dosa karena melalaikan sholat. Itu. Nah, sholat yang ketiga di luar waktunya. Sholat apa tuh yang di luar waktunya? Qodho. Yang namanya qodho ya pasti di luar waktu. Jadi nggak usah heran kok sholat subuh jam segini. Ya namanya juga qodho. Kan di luar waktunya kan? Iya. Sholat zuhur misalkan 10 tahun lalu sholat zuhur, sekarang baru tobat jam sekarang sholatnya boleh. Sholat zuhur jam segini ya namanya juga qodho. Qodho itu kan sholat di luar waktu. Ya emang zuhur itu harusnya 10 tahun lalu dikerjakannya pada waktu zuhur, cuman karena ya bandel tuh mungkin belum insaf gitu ya, dia sholat sekarang insaf qodho zuhur. Jadi emang yang namanya qodho itu di luar waktu. Jadi jangan mempertanyakan kok masa sholat itu di luar waktu nggak ada qodho tuh. Ya sholat zuhur mah waktu zuhur. Ya nggak begitu. Gitu. 4 mazhab sepakat qodho sholat itu ada.
Terus lanjut. Sholat lihurmatil wakti, yaitu sholat wajib pada waktunya, tapi nggak terpenuhi rukun atau syarat sah. Daripada sholat di luar waktu, mending sholat pada waktunya, tapi sebisanya. Jadi gini, sholat lihurmatil waktu itu sholat wajib di waktunya, sholat zuhur di waktu zuhur. Tapi sholatnya itu rukun dan syaratnya tuh nggak terpenuhi. Rukun sholatnya nggak terpenuhi atau syarat sah sholatnya nggak terpenuhi. Sholat zuhur tapi nggak wudhu. Sholat zuhur tapi nggak tayamum. Sholat zuhur tapi nggak berdiri. Sholat zuhur sujudnya nggak sempurna sambil duduk. Nah, berarti itu sholat pada waktunya tapi tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Itu disebut sholat lihurmatil wakti. Beda dengan orang sakit. Orang sakit mah emang sholatnya jadi berubah. Misalkan Pak Sabri sholat zuhur, sholatnya nggak wudhu karena macet, nggak ada air gelas, aqua gelas, turun juga nggak bisa karena padat merayap. Waktu asar mau habis, akhirnya sambil nyetir sambil sholat asar misalkan. Nah, berarti kan sholatnya tuh nggak wudhu. Rukunnya terpenuhi nggak? Enggak. Syaratnya terpenuhi nggak? Enggak juga. Tapi sholat sebisa-bisanya. Kalau kata Kiai Betawi mah sholat-sholatan itu. Daripada nggak sholat kan ya? Kan kalau waktu asarnya habis berarti nggak sholat dong. Iya. Nah, daripada nggak sholat mending sholat sebisanya. Walaupun syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Itulah namanya sholat lihurmatil wakti. Beda dengan orang sakit. Orang sakit mah sholatnya memang nggak berdiri, sholatnya duduk. Tergantung dia kemampuannya bisa apa. Ada yang bisa sambil duduk, ada yang bisa sambil berbaring. Paham ya? Dan sholatnya orang sakit itu sudah sah, bukan lihurmatil wakti ini mah. Emang sholatnya jadi berubah caranya. Kalau tadi mah kasus macet itu kan orang sehat ya. Itu cuman karena dia terjebak macet pada kondisi yang tidak normal, akhirnya dia sholat sebisa-bisanya. Nah, itu sholat lihurmatil wakti. Nah, daripada sholat di luar waktu, maksudnya daripada enggak sholat lihurmatil wakti, ya, berarti kan nantinya jadi kodok kan? Daripada kodok yang sengaja ninggalin sholat, lebih baik lihurmatil wakti nanti di kodok. Beda ini kodoknya. Kata Pak Sabri, tanggung nih, gak bisa sholat, gimana sholatnya sambil nyetir? Gitu, udahlah nggak usah sholat, kodok aja, dosa besar. Kenapa? Meninggalkan sholat. Nah, yang benar itu sholat lihurmatil wakti, walaupun ujung-ujungnya juga sama di kodok. Itu. Ini bukan kata saya nih ya, saya ngutip nih mazhab Syafi'i nih. Kebiasaan pengajian tuh harus selalu digituin nih. Soalnya soal fikih itu sensitif gitu ya. Saya ngutip dari mazhab Syafi'i ya. Jadi mending sholat lihurmatil wakti pada waktunya, sholatnya kan pada waktunya kan, daripada sholat di luar waktu. Nggak sholat berarti kan lihurmatil wakti. Akhirnya sholat kodok, nah itu dosa. Tapi kalau lihurmatil wakti terus kodok, nggak dosa. Kita beri kodok. Karena sholat lihurmatil wakti itu menghormat waktu. Itu. Nah, syarat wajib sholat
tapi capek juga ya. Ah iya benar. Udah biasa ini. Sampai Pak ya. Ada mayor bina. Nanti dimatikan sama Pangalim. Udah nggak apa-apa. Mic-nya udah siap. Mic udah standby. Oh iya, mic-nya mau banjir itu. Ya. Bazir ya. Tapi Tahan dulu dah. backup juga udah ready soalnya Pak Ustadz. Backup ada. Nah, kita bantu syarat wajib sholat. Yang pertama muslim, itu syarat wajib tuh. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal. Ini syarat wajib. Terus syarat sah, apa syarat sah? Muslim, berakal, nutup aurat, suci dari hadas kecil dan hadas besar. 5 menghadap kiblat. Nah tadi sholat waktu macet sambil nyupir itu nggak terpenuhi apanya tuh? Tidak menghadap kiblat. Syarat sahnya ya? Suci juga tuh ada sedikit. Nggak wudhu, nggak bersuci, nggak menghadap kiblat. Rukun sholatnya juga dilanggar nggak tuh? Dilanggar. Ambil duduk, harusnya kan berdiri kan? Iya. Ya karena sehat kan? Iya. Ingat ya, kalau orang sakit memang cara sholatnya berubah, bukan lihurmatil waktu ini. Ingat nih, dulu waktu awal belajar kayak saya terkecoh dengan ini kok rada mirip ke sini tuh gimana neranginnya nih, puyeng. Cuman kelamaan oh ngerti gitu. Kalau ngajinya jarang-jarang pasti salah paham. Apalagi sambil senderan. Bukan sambil ngantuk. Saya juga senderan. Nah, Sandaran Pak. contoh nih, contoh. Coba baca deh, Pak Bina. Contohnya bukan. Salah satu contoh. Ya. Salah satu contoh. Naik kendaraan terjebak macet nggak bisa turun. Waktu sholat mau habis. Apa nggak usah sholat atau salat sebisanya? Nah, kayak tadi macet, ya nggak bisa turun. Kalau bisa turun mah turun ya, nggak ada sholat dihormatil waktu nih. Hati-hati nih, salah paham di sininya lagi nih. Mudik nih. Ya. Ingat, belajar fikih harus konsentrasi. Bisa Nggak boleh ngelamun, nggak boleh ngantuk. penuh ya? Ngantuk salah paham, ntar ustadznya yang kena. Kata Pak Ustadz ketemu ini. Padahal kalau dikonfirmasi ke ustadznya, enggak saya ngomong gitu. Karena berapa? 80 km lebih. Jadi kalau bisa turun, ya berarti nggak berlaku sholat lihurmatil waktu. Wah macetnya nggak bisa bergerak, ditungguin 20 menit nggak gerak-gerak. Ya udah turun aja di pinggir jalan, sholat gelar di situ. Wudu pakai apa? Pakai air aqua. Gak usah ngebayangin air keran ngocor ya. Wah air kerannya nggak ngocor, nggak gujubar. Nggak bisa wudu berarti nih, tayamum deh. Nah itu pikir tayamum ngaco itu namanya. Karena bayangannya tuh harus gujubar gitu. Pikir tadi pakai aqua misalnya. Itu kesalahan dari awalnya begitu. Nganggap wudu tuh harus gejebur gitu. Padahal Nabi itu wudunya sudah kita pelajari ya. Dalam hadis Nabi itu wudunya tuh satu mud. Banyak orang antar aja nyambak. Jadi kalau bisa turun nggak ada sholat lihurmatil waktu, ya turun sholat wudu dulu. Ya kalau benar-benar nggak ada air ya tayamum baru. Sholat gelar sejadah di situ di pinggir tol misalkan. Ya, cuma kan kondisinya beda-beda. Saya kan nggak tahu pasti nih. Misalkan bapak-bapak masing-masing punya cerita. Saya kan nggak tahu pasti ceritanya gimana gitu. Kecuali saya ada di situ, baru saya bisa ngukur. Oh ini mah harusnya turun. Bukan malah kata Pak Ustadz sholat dihormatil waktu. Udah sholat aja di mobil. Padahal kalau saya ada di situ, saya ngelihat bisa turun ini, ya kan? Bisa minggir dulu kan? Gelar sejadah, sholat di situ. Nah, berarti salah paham tuh pengajiannya, gitu. Nah, pertanyaannya, nggak usah sholat apa sholat sebisanya? Sholat sebisanya. Nah, memang ulama beda pendapat. Ya, nih, kita akan masuk kajian hadisnya nih ya. Kajian hadis menurut 4 mazhab. Jadi hadisnya ditampilkan, pendapat ulama mazhabnya kita tampilkan. Nah, itu namanya kajian fikih mazhab.
Tapi kalau kajian fikih hadis, nyebut hadis doang, tapi nerangin sendiri. Itu kajian fikih hadis. Itu alla mazhabiyah, tanpa mazhab. Tapi kalau kajian fikih mazhab, hadisnya disebutin, komentar ulama mazhabnya disebut. Paham bedanya? Nih hadisnya kita sebutin nanti. Ulama beda pendapat, Pak, memang. Sholat apa nggak usah sholat? Nabi sendiri nggak pernah sholat lihurmatil waktu. Kita ubek-ubek hadis, Pak. Seluruh hadis. Hadis itu kan ada 500.000 atau 1.000.000, Pak. Kita ubek-ubek hadis, Nabi sendiri nggak pernah sholat lihurmatil waktu, Pak. Nggak pernah. Berarti bid'ah ya. Nah, kullu bid'atin wa kullu dolalah finnar. Kajian bid'ah ini berarti. Hadis itu kan nggak cuma satu. Hadis itu ada 500.000. Kalau kita nemu hadis ini, ingat pesan saya nih. Jangan-jangan ada hadis lain. Ustadz ini bilang, ini hadisnya begini, hukumnya begini. Ustadz lain bilang, nggak begitu. Kita harus ingat, kayaknya ada hadis lain. Gitu. Ya. Tapi yang melakukan sholat lihurmatil waktu adalah sahabat. Nah hadisnya tuh, ya, annaha ista'arat qiladatan min asma'i fahalakat. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasan fi talabiha. Fahadaratis salatu wa laisu ala wudu'in. Walam yajidu ma'an fasallu wahum ala ghairi wudu' fa anzalallahu ayatat tayammum. Nah itu hadisnya, ya. Jami'us Sahih berarti Bukhari Muslim. Sesungguhnya Aisyah meminjam kalung dari Asma lalu hilang. Jadi Sayyidah Aisyah sama Sayyidah Asma itu kan adik kakak ya. Sama-sama anaknya siapa? Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Hilang tuh kalungnya tuh. Lalu Rasulullah mengutus beberapa orang untuk mencarinya. Kata Nabi, tolong cariin kalung Aisyah. Gitu. Lalu datanglah. Lalu mereka ketika mencari sahabat ini nih ya, sahabat yang disuruh Nabi nyari kalungnya Aisyah, di tengah perjalanan dalam mencari kalung, datang waktu sholat. Maksud datang tuh masuk waktu sholat. Dan mereka nggak punya wudhu dan tidak menemukan air. Nyari air nggak ada. Kan berarti nggak bisa wudhu kan? Ya. Sementara waktu sholat udah masuk. Ini sholat apa enggak? Kan gitu ya. Mau habis waktu sholatnya, kalau baru masuk kan belum wajib. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu sholat, wajib langsung sholat apa bisa ditunda? Bisa ditunda. Waktu sholat itu sifatnya muwasa, luas. Cuma kalau orang terlalu bersemangat, akhirnya kadang seperti mewajibkan. Seolah-olah pas azan tuh tinggalkan semuanya. Ya itu benar. Cuman kalau dipahami hukum, nilai orang salah ya nggak bisa gitu. Nah maka mereka sholat tanpa wudhu. Lalu Allah menurunkan ayat tayammum. Gitu Pak. Jadi yang sholat tanpa wudhu itu siapa? Sahabat. Nabi tahu nggak? Tahu. Ngomelin nggak? Enggak. Ya berarti ini juga ajaran Islam. Bid'ah nggak? Enggak, karena diamalkan oleh sahabat. Ya karena bukan Nabi yang nyarinya kan. Nabi mah ya di rumah, ya sholatnya ya sempurna, wudhu. Nah sahabat yang sholat nggak pakai wudhu tuh. Nah ini disebut oleh mazhab Syafi'i, kejadian ini disebut sholat lihurmatil wakti. Itu. Jadi kejadiannya begitu Pak, kejadiannya, hadisnya begitu. Nah,
Poin kasus originalnya. 1, poin per poinnya. 1, sahabat sholat tanpa wudu. 2, waktu itu belum ada ayat tayamum. 3, sholatnya tetap sempurna rukun-rukunnya. Ya sholatnya sempurna rukun-rukunnya, cuman yang nggak terpenuhi itu syarat sahnya. Syarat sah. Gitu. Nah, mayoritas mazhab, berarti kan ulama-ulama yang ngerti agama, mereka semua tahu nggak hadis ini, Pak? Tahu. Jadi ulama mazhab itu, Pak, kemungkinan besar tuh tahu hadis, Pak. Kan kita kadang suka, gimana hadis ini ada hadis ini, kok ini mazhab ini bilang begini. Mereka pasti tahu, Pak. Cuman memahaminya berbeda. Bukan nggak tahu, gitu. Bukan nggak tahu gitu. Seolah-olah kita tahu, ulama mazhab nggak tahu gitu. Bukan begitu. Tahu tapi pemahamannya berbeda. Nah, ulama mazhab mayoritas setuju ada sholat dihormatil waktu itu. Cuman penamaannya khusus mazhab Syafi'i yang jelas-jelas menamakan sholat dihormatil waktu. Kalau mazhab lain mah namainnya tuh sholat faqidut tohuroini, sholat tanpa bersuci, gitu. Jadi kasusnya ini, kalau mazhab lain nyebutnya apa? Kasus sholat tanpa bersuci. Mazhab Syafi'i nyebutnya sholat lihurmatil waktu. Kejadiannya sama nggak? Sama. Memahami penyebutannya berbeda ya. Nah, dari situ. Mazhab Hanafi, apa coba komentar mazhab Hanafi? Wajib sholat, wajib qada. Jadi ketika posisi macet begitu, yang nggak bisa turun, ingat nggak bisa turun. Jangan dilupain poin ininya nih. Bisa turun. Nanti poin ininya dilupain, nggak turun juga, bisa turun juga nggak mau turun. Udah dihormati waktu aja kata Pak Ustadz gitu. Ya, dengan catatan nggak bisa turun, nggak bisa mampir. Ya, nih kata mazhab Hanafi, wajib sholat, wajib wajib sholat. Tapi kalau ada hal-hal yang membatalkan sholat, maka nggak batal, kan nggak wudhu, masa batal. Jadi tetap wajib sholat. Kalau kentut, batal nggak? Kata mazhab Hanafi, nggak batal. Kenapa nggak batal? Lah kan nggak wudhu, gitu. Jadi secara teorinya tuh bisa salat sambil kentut gitu, Pak. Kan nggak wudhu. Iya, karena kan nggak wudhu, walaupun belum tentu dipraktekkan sama mereka. Sholat sambil kentut. Gitu. Kata mazhab Hanafi, ya tetap wajib sholat, nanti wajib qada. Terus gimana kalau lagi sholat begitu? Itu kan sholat-sholatan ya, sholat dihormatil waktu, kentut, batal nggak? Sampai dibahas ke situ-situ, Pak. Jadi fikih mazhab itu lengkap pembahasannya, Pak, dari A sampai Z dibahas, Pak. Gitu, Pak. Jangan dikira tuh sepertinya ini mazhab Syafi'i luput dari mengetahui hadis ini. Sepertinya mazhab Syafi'i kelupaan deh bahwa Nabi itu pernah mencium Aisyah, itu kok nggak batal katanya. Nah, itu seuzonnya kita, ilmunya belum nyampe gitu, Pak. Padahal fikih mazhab itu tahu hadis dan punya penafsiran hadisnya, dan mereka tuh ngebahas dari A sampai Z-nya, kemungkinan begini bagaimana, kemungkinan begitu bagaimana, apa jawaban hadis itu, jawabannya bagaimana, apa dalil argumentasinya, ada semuanya, Pak. Dibahas dari A sampai Z. Kalau kentut ya nggak batal, karena kan dari awal juga nggak wudhu gitu. Nah, jadi kalau kata mazhab Hanafi mah ya memang salat-salatan ya cuma setor muka doang gitu, ya Allah saya nih tetap berkewajiban sholat. Kan dia masih muslim nggak? Balik nggak? Balik. Berakal nggak? Berakal. Berarti masih wajib sholat nggak? Wajib. Nah itu, Pak, logika fikihnya begitu. Kan ketika kamu macet di mobil, kan masih Islam kan? Masih jemur. Nggak tiba-tiba, waduh nih nggak bisa sholat, murtad aja dah. Stres ya. Stres. Artinya syarat wajibnya masih melekat, betul nggak? Betul.
ketika syarat wajibnya masih melekat, Wajib. ya berarti dia wajib sholat. Gitu. Wajib sholat gitu. Nah cuman nanti dikodok itu karena kan nggak sholatnya kan sholat-sholatan Selatan. gitu. Kalau sudah kondisi normal maka wajib kodok dengan sholat yang sempurna karena tadi sholatnya belum sempurna syarat atau rukunnya. Ini menurut mazhab apa? Haknya Hanafi. nggak ada handphone kan? Ini menurut mazhab Hanafi nih. Orang handphone nggak dibuka. Nah, masuk akal nggak pendapat mazhab Hanafi? Masuk. Pakai hadis nggak? Pakai ayat Quran nggak? Oke. Itu mazhab Hanafi itu ngerti agama nggak? Ngerti ya? Sempat. Kayaknya nggak ngerti agama deh Ustadz gitu. Pinteran saya hadisnya gitu. Nama-nama lebih niat ini. Masuk akal Pak. Gitu. Saya waktu dengerin fikih jamak mazhab Hanafi, saya mikir masuk akal juga kata saya itu ya. Dan kuat dalilnya Pak. Fikih jamak mazhab Hanafi saya dengerin tuh dari awal sampai akhir. Masih waras. Oh pantes bagi mereka tuh gak ada jama-jamaan. Apaan jama-jamaan? Jama itu kan sholat di luar waktu kan? Pakai mikrowave. Sedangkan perintah Quran tuh sholat pada waktunya. Gimana ceritanya? Sholat kok digeser-geser waktunya? Tapi ada hadisnya. Hadisnya tidak mutawatir. Quran mutawatir nggak? Mutawatir. Quran mengatakan apa? Sholatlah pada waktu. Nilainya apa? Kelasnya mutawatir. Hadis yang menyatakan Nabi sholat di jamak tidak mutawatir. Pilih mana informasi mutawatir apa yang tidak? Mutawatir. Mutawatir. Pilih mazhab Hanafi apa hadis sahih? Sahih. Hadis sahih. Hah? Dua-duanya gitu. Pilih mazhab Hanafi apa hadis sahih? Oh kan bingung kan? Hadis sahih kan. Mazhab Hanafi pakai hadis sahih nggak? Pakai. Lagian kita dijebaknya begitu ya. Pilih mana nih hadis sahih apa mazhab Hanafi katanya? Tunggu dulu gitu. Ada hadis Ibnu Umar yang mengatakan saya nggak pernah ngeliat Nabi itu sholat di jamak kecuali di Arafah dan Muzdalifah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata siapa tuh? Umar. Ibnu Umar. Saya kata Ibnu Umar nggak pernah ngeliat tuh Nabi sholat tuh di jamak katanya. Kecuali di mana? Arafah dan Muzdalifah. Kata mazhab Hanafi, lihat itu. Kata siapa? Ibnu Umar. Jadi yang adanya jamak tuh di kasus haji. Ibnu Umar sahabat Nabi bukan? Ibnu Umar sahabat Nabi. Itu. Jadi mereka punya dalil hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya yang itu. Kita makanya hadis yang lain. Begitu Pak. Duduk perkaranya tuh. Ini ngomongin mazhab Hanafi nih. Nanti gampang lah fikih jamaknya ya. Walaupun saya mujumhur ulama bukan mazhab Hanafi, cuman saya hanya ingin menyampaikan argumentasi aja, jangan suuzon ke fikih mazhab. Ya. Dua, apa kata mazhab Syafi'i? Wajib sholat, wajib Kodok. sama nggak sama Hanafi? Sama. Sama. Bedanya di mana? Coba baca deh Pak Bina. Wajib sholat, tapi kalau ada hal-hal yang membatalkan sholat atau kentut, maka batal sholatnya. Nah, kalau sampai kentut, begitu, wajib sholat, walaupun nggak wudu. Tapi batal. Tapi kata mazhab Syafi'i, kalau kentut, sholatnya batal. Diulang berarti. Jadi lagi nyetir tuh, oh kentut, sholat ulang lagi sholatnya. Alasannya apa? Sholatnya batal. Ya kan yang membatalkan sholat apa? Kentut. Ya walaupun nggak wudhu kan dia namanya juga lagi sholat. Walaupun sholatan. Jadi gini, walaupun sholatnya sebisanya, tapi itu seperti sholat. Gitu. Beda ini ya. Jadi walaupun sholat nggak pakai wudhu, ya dia tetap sholat.
maka berlaku semua hal yang membatalkan sholat. Artinya nggak boleh dibuat main-main. Mentang-mentang sholat dihormati waktu sambil main game. Membatalkan sholat ya itu. Kan sholatnya juga sholat-sholatan, ya nggak bisa. Ya sholat tetap seperti biasa sebisanya. Bisanya sambil nyetir ya berarti khusyuk. Sambil nyetir ngeliat ke depan sambil sholat. Jangan mentang-mentang sholat-sholatan, ada telepon diangkat dulu. Halo, gimana? Ya berarti batal. Masuk nggak logikanya? Paham ya? Sholat. Ntar dulu gue lagi sholat. Sholat. Bisa nggak? Bisa nggak nyetir sambil sholat? Jadi sebenarnya Ada digerakan saking detailnya Pak, yang kayak gini pun dibahas gitu Pak. Ya kita mah nggak kepikiran bahkan ya. Turun. Kita nggak kepikiran. Tapi mereka kepikiran Pak, sampai rincinya gitu Pak. Bagusnya mah. Gimana kalau batal? Kalau kentut kata mazhab Nabi nggak batal. Kata mazhab saya batal katanya. Yang paling benar nanya siapa? Nanya Nabi. Kalau nabinya masih hidup. Kan makanya nggak ada kebenaran mutlak tuh, karena kan semuanya level ijtihad gitu. Lanjut. Meskipun sholat lihurmati waktu nggak pakai wudhu, tapi itu seolah-olah sholat beneran. Nah, terus Kalau sudah kondisi normal, maka wajib qodho dengan salat yang sempurna, karena tadi salatnya belum sempurna syarat atau rukunnya. nah, sama dengan mazhab Hanafi intinya. Cuman berbeda sikap dalam menyikapi pembatal sholat. Itu. Jadi pembatal sholat yang kita pelajari di fikih itu semuanya ijtihad Pak. Nggak ada orang yang merasa inilah kata Nabi, nggak ada begitu. Kata Nabi ini membatalkan sholat, nggak ada. Nabi ngomong begitu. Nabi buat hal-hal yang membatalkan sholat, daftarnya sama Nabi disebutin 1, 2, nggak ada. Itu tuh hasil ijtihad ulama. Terus mazhab Hambali apa? 3. Hambali wajib sholat nggak perlu qodho. Nah, wajib sholat nggak perlu qodho. Baca terus. Wajib sholat, tapi kalau ada hal-hal yang membatalkan sholat atau kentut, maka batal sholatnya. Nah, Meski sama dengan siapa nih? Syafi'i. Wajib sholat sama dengan Syafi'i. Kalau ada hal yang membatalkan sholat batal. Cuman bedanya nggak wajib qodho. Terus meskipun sholat lihurmati waktu nggak pakai wudhu, tapi itu seolah-olah sholat beneran. Kalau sudah kondisi normal, maka nggak perlu qodho, karena tadi kan sudah sholat. Rasul juga tidak menyuruh sahabat sholatnya diulang. nah, argumentasinya masuk akal juga. Saya juga gini Pak, kata Ustadz Syarot mah, saya itu selevel Ustadz loh ya, orang-orang tuh dipanggilnya katanya. Ya bukan ulama sih, kata Ustadz Syarot. Saya ketika dengar kajian mazhab Hanafi, saya kagum Pak. Masuk akal juga ya. Bener, kayaknya kita nih kalau lahirnya di negeri yang mazhab Hanafi, kemungkinan kita juga Hanafi ya. Gitu Pak. Pas dengar pendapat mazhab Malik, kuat juga ternyata ya. Gitu. Kemungkinan kita juga kalau lahirnya di daerah yang mazhab Malik, kemungkinan kita bermazhab Malik. Cuman ya karena kita lahirnya di Indonesia, mayoritas fikih kita kebanyakan Syafi'i. Gitu. Ngaku nggak ngaku gitu Pak. Gitu. Lanjut. 4. Maliki. Oh itu terlalu. Nggak usah qodho kata Hambali. Alasannya apa? Karena sahabat tadi sama Nabi disuruh qodho nggak? Tidak. Nggak ada riwayatnya disuruh qodho. Kalau kata orang-orang mah, orang-orang yang bermazhab Hambali itu ciri khasnya tuh tekstualis. Semua, ini catat omongan saya nih. Semua orang-orang yang bermazhab Hambali atau terafiliasi rada-rada Hambali, ya, itu ciri khasnya tekstualis, kaum tekstualis. Tekstualnya begitu, itu ciri khas Hambali itu.
Kalau Syafi'i takwil ciri khasnya, gitu. Kontekstual, gitu. Kalau Syafi'i itu lebih kuat ke fikih, kalau Hambali lebih kuat ke hadis. Hadisnya begitu katanya. Ciri khasnya. Tapi Hambali juga fikih juga, cuman fikihnya rasa hadis itu dia mah. Tertulisnya begitu udah gitu. Nabi itu nyuruh nggak sahabat sholat kodok? Enggak kan? Enggak. Ya berarti nggak kodok, udah sah sholatnya. Suka kan? Kata Syafi'i apa? Emang ada hadis Nabi ngelarang kodok? Ada nggak? Nabi ngelarang kodok? Nggak ada kan? Terus tadi sholatnya udah bener belum? Kan nggak terpenuhi rukunnya. Ya terus kalau di kodok emang kenapa? Kan sholatnya tadi bener nggak? Kan sholat itu dalam hadis Nabi kan sholat itu berdiri, ya kan? Rukunnya terpenuhi, wudhu, kan begitu? Itu disebut sholat sah. Ya tadi sholatnya sah nggak? Enggak kan? Cuman sholat menghormat waktu doang. Ya terus kalau di kodok di mana salahnya? Nabi kan nggak ngelarang kodok, gitu. Ya ada nggak Nabi ngelarang kodok? Nggak ada, gitu. Nggak ngelarang kodok. Dan di kodok pun wajar karena sholatnya tadi tidak terpenuhi syarat dan rukun. Sholat waktu macet itu kan rukunnya nggak terpenuhi kan, sambil duduk nggak berdiri dan nggak wudhu juga, ya kodok lah, gitu. Dan Hanafi sepakat, gitu. Itu logika, tapi dalilnya bukan itu doang, jangan dikira itu doang, itu. Terus lanjut. 4. Maliki, gugur wajibnya sholat. Nah, ini paling enak nih Pak, ini mazhabnya yang dianut oleh mayoritas orang nih. Secara tidak sadar nih. Kata mazhab Malik apa? Gugur wajibnya sholat. Bisa begitu ya? Pilih hadis sahih apa mazhab Malik? Malik. Iya, dengan catatan nggak bisa turun. Ya ingat nih, kondisinya nggak bisa turun. Ya kalau bisa turun maka kata macam Malik tuh, lah kan kamu bisa turun sholat. Paham ya? Paham. Itu apa? Lanjut. Karena tidak bisa bersuci berarti tidak wajib sholat. Bersuci menurut Maliki adalah syarat wajib sholat. Oh begitu alasannya Pak. Menurut mazhab Malik, bersuci itu masuknya syarat wajib dan juga syarat sah. Kan kalau kita kan syarat wajib itu Islam, balik, berakal, kan gitu. Ya. Kalau kata mazhab Malik, bersuci juga termasuk syarat wajib. Berarti kalau nggak bisa bersuci, nggak wajib sholat. Aman. Dengan catatan, ingat nih jangan salah paham. Dengan catatan pertama nggak bisa turun, nggak nemu air, nggak bisa tayamum. Di mana sih kasusnya? Nggak ada. Waktu macet begitu, ya nggak bisa turun, ya kan? Nggak bisa turun. Air ada nggak? Masih ada air. Air ada nggak? Ada. Berarti kan masih bisa wudhu, itu kan? Bisa tayamum nggak? Kalau Debu. Iya, misalnya kalau nggak ada air, bisa di lantai. Jadi gini, kalau baca dulu. Dan Rasul sendiri nggak pernah sholat tanpa bersuci. Jadi tidak boleh sholat orang yang nggak punya wudhu atau tayamum. Wow, dalilnya Nabi loh. Langsung dalilnya ke Nabi. Dalil pertama, syarat bersuci adalah syarat wajib. Ketika tidak bisa bersuci, berarti tidak wajib. Maksudnya begini, konteksnya kalau orang nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, baru gugur sholatnya. Nah, contoh kasusnya kira-kira di mana tuh? Nggak ada, udah. Paham nggak? Paham.
Coba contoh kasus nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum di mana? Mungkin ini tayamumnya harus debu beneran gitu. Debu-debu. Di mobil kan nggak ada debu beneran. Nah, kira-kira begitulah ya. Debu beneran. Itu. Berarti gini, waktu di mobil itu air kagak ada. Ya. Mau turun kan nggak bisa. Mau tayamum juga nggak ada kan, nggak bisa. Ya berarti nggak usah sholat. Gugur kewajiban sholat. Ingat, diingat-ingat tuh, dengan catatan nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum. Tapi kalau masih ada air untuk wudhu, ya berarti mazhab Malik balik ke sholat lihurmatil wakti. Paham nggak? Paham. Kan yang menggugurkan kewajiban sholat menurut mazhab Malik itu apa? Nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum. Ya kalau masih bisa wudhu, masih bisa tayamum, ya berarti wajib sholat. Gitu. Dalilnya apa nggak wajib sholat? Kalau orang nggak punya wudhu, nggak punya tayamum, nggak bisa tayamum. Dalilnya apa? Nabi itu nggak pernah sholat tanpa bersuci. Rasulullah loh, dalilnya apa? Kita mungkin waktu awal-awal kata mazhab Malik nggak wajib sholat. Wah kok begitu sih gitu ya. Ternyata pas dia mengajukan argumentasinya, dalilnya tuh langsung Nabi. Nabi pernah nggak sholat nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum? Ada nggak Nabi sholat begitu? Nggak ada. Ya berarti udah nggak usah sholat. Gitu, lanjut terus. Rakyat Indo kayaknya secara tidak sadar pakai mazhab Maliki. Sedangkan mazhab lain tetap wajib salat karena tetap terpenuhi syarat wajib salat. Kalau nggak salat maka dosa. Nah, syarat wajib sholat. Syarat wajib salat: 1. Muslim, 2. baligh, 3. berakal. Kenapa ulama mazhab beda pendapat? Nah, Cek hadis di atas tadi. terus. Kalung Siti Aisyah hilang. Oh ya. Nabi minta sahabat cari kalung. Lagi cari kalung, masuk waktu sholat dan hampir habis. Sementara nggak ada air, maka sahabat terpaksa sholat nggak pakai wudhu. Nah itu ceritanya, ingetin. Terus Sahabat yang itu ada nggak ceritanya ulangi atau kodo salat? Bahasanya luar biasa nih. ya kan? Terus Hambali, nggak ada cerita Nabi suruh kodo, maka nggak wajib kodo. nah, jadi hadisnya satu, Pak. Kejadiannya satu. Hadisnya sama nggak? Sama. Ya hadisnya ini, kejadian ini. Hadis itu kan kejadian, peristiwa di masa Nabi yang berkaitan dengan Nabi, dengan syariat. Gitu. Hadisnya sama. Cuman memahaminya beda. Kata Hambali katanya, kan Nabi nggak nyuruh untuk kodo. Berarti nggak ada Wajib. nggak ada kodo. Terus Syafi'i dan Hanafi, di hadis itu emang nggak ada cerita sahabat disuruh Nabi untuk kodo. bener kata mazhab Hanafi Mas Syafi'i, bener emang Nabi nggak pernah nyuruh kodo ke sahabat itu. Tapi kodo salat itu bukan berarti terlarang. nah, kodok sholat itu bukan berarti terlarang. Ada nggak hadis Nabi yang melarang kodok? Nggak ada. Belum. Ya udah, kalau nggak ada, terus kenapa kalau kodok? Kan nggak ngelarang. Terus, Nabi memang nggak nyuruh kodo. Terus emangnya Nabi melarang kodo sholat? nah, terus 2. Kan sholatnya nggak terpenuhi syarat atau rukunnya. Masa salat wajib kayak gitu? Ya harus kodo dong. nah begitu. Ini bahasa ini aku gitu. Bahasa Pak Ustadz begini. Ya bahasa saya emang, Gus. Maliki, ya terus. Oh, saya nunggu dulu. Maliki, dari awal gugur kewajiban sholat, tentu nggak ada kodo. Nah, kata mazhab Malik, ya dari awal ke kagak wajib sholat, Iya, ya apalagi kodok. iya, Paham ya? paham. Gini Pak, satu hadis simpulannya banyak gitu Pak, sudut pandangnya. Nah kita ini terjebak kepada mendiskreditkan fikih mazhab. Nih hadisnya sahih, tuh sahabat nggak kodok. Ini mazhab Malik malah nyuruh nggak sholat. Kamu pilih hadis sahih apa mazhab? Ini hadis loh, Rasulullah loh.
ya kan? Sedangkan ini kan manusia kan, ini mazhab Malik itu manusia kan, ya kita digiring ke situ Pak. Seolah-olah mazhab Malik itu nggak pakai hadis, nggak pakai dalil gitu. Padahal dalilnya sendiri adalah Rasulullah, Nabi sendiri tuh nggak sholat, nggak pernah sholat pakai nggak bersuci. Gitu. Terus Kodo itu kalau meninggalkan kewajiban. Kalau nggak wajib sholat, masa kodo? nah, kodo itu kan meninggalkan kewajiban. Orang kagak wajib sholat masa kodo, gitu kata mazhab Malik. Terus Ringkasan soal hukum sholat dihormatil waktu. nah, Syafi'i, wajib sholat, wajib kodo, dan sholatnya serius beneran. nah itu ringkasannya. Wajib sholat, wajib kodo, sholatnya serius beneran. Syafi'i. Hanafi, wajib sholat, wajib kodo, tapi sholatnya formalitas. Formalitas. Sama tuh, wajib sholat, wajib kodo, tapi Sholatnya. formalitas. Terus Hambali, wajib sholat, tidak wajib kodo, dan sholatnya serius beneran. nah, sama Syafi'i, wajib sholat, serius sholatnya, tapi nggak wajib Kodo. Terus Maliki, gak wajib sholat, apalagi kodo. nggak wajib sholat, orang nggak wajib udah disuruh kodo gimana? Bebas, pilih yang mana? Pilih mana Pak? Pilih ya. Yang paling kuat mana? Nah ini akan kembali kepada kecenderungan masing-masing ini. Yang paling kuat mana? Kalau saya mah taklid Syafi'i aja lah. Nah yang mana? Yang bener yang tanya Nabi. Udah semua kan? Yang bener tuh yang tanya Nabi. Seandainya Nabi masih hidup, para imam mazhab tuh datang ngadep Nabi. Ya Rasulullah, yang bener tuh gimana ya? Kata Nabi, yang bener ini. Selesai semua Pak. Iya. Masalahnya kan Nabi sudah wafat kan. Sementara umat butuh jawaban kan. Umat kan butuh jawaban. Ini kalau begini kondisinya bagaimana ya Imam? Gitu kan. Kata mazhab Malik, yang dia pahami dari Quran dan hadis. Qurannya bukan juz 30 doang, bukan. Beliau hafal Quran, hafal hadis. Beliau punya kesimpulan. Menurut saya begini. Itu. Menurut Syafi'i begini. Dan bukan satu orang mazhab itu. Ribuan orang dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Gitu. Terus lanjut dikit lagi. Kasus asli penyebab sholat lihurmatil waktu. Terus. Poin kasus original. Sok, baca aja. Sahabat sholat tanpa wudhu. Waktu itu belum ada ayat tayamum. Sholatnya tetap sempurna rukun-rukunnya. Sahabat cuma sholat tanpa wudhu. Lalu ijtihad ulama melebar atau kias ke penyebab lainnya. Bukan cuma sholat tanpa wudhu. Nah, ingat nih, fikih itu jadi melebar, Pak. Kan kasus aslinya begitu kan? Nyari kalung, waktu sholat masuk, mau habis, nggak bisa wudhu. Akhirnya sholat, sahabat tuh. Ceritanya begitu, ringkasnya. Dipahami 4 mazhab, A, B, C, D. Itu. Lalu melebar, Pak. Melebar ke kasus-kasus yang lain. Kasus-kasus yang lain, bukan cuma soal wudhu doang, bukan cuma soal nggak bisa wudhu doang, termasuk melebar ke kasus soal macet. Kan kalau macet mah sholatnya emang nggak berdiri kan? Kalau cerita hadis mah cuma nggak wudhu doang kan? Iya. Paham nggak? Kasus originalnya kan masalahnya kan cuma di wudhu doang. Sholatnya tetap berdiri nggak? Tetap sempurna. Nah, cuman dibahas oleh ulama. Oh, dikias. Gimana kalau kasus lain yang mirip kasus ini? Lanjut. 1. Maka ketika Anda sholat, tapi salah satu di bawah ini ada yang tidak bisa dikerjakan, maka itulah sholat dihormatil waktu. Nah, 1. Jadi gini, ketika Anda sholat, tapi salah satu yang di bawah ini nih yang akan disebutkan nggak bisa dikerjakan,
Maka itu juga disebut sholat lihurmatil Waktu. bukan cuma hadis yang tadi doang, kejadian sahabat Nabi nyariin kalung Asma doang, bukan kalung Aisyah. Termasuk kejadian lain juga. Satu apa? Satu, nggak bisa tayamum tapi tetap sholat, maka itu sholat dihormati waktu. Nah, nggak bisa tayamum, tetap sholat. Maka itu sholat dihormatil waktu. Dua, Nggak bisa menutup aurat tapi tetap sholat, maka itu SLW. nggak bisa nutup aurat. Slow. Emang ini kalau ceramah di umum mah puyeng ya, itu. Yang bener yang mana sih Ustadz? Udah sampai ini Semua. sapi aja langsung, gitu. Kan ini yang namanya juga kuliah ini mah. Nggak Gitu. bisa bebas dari Nggak bisa nutup aurat tapi tetap sholat. Itu juga sholat lihurmatil waktu. Nggak bisa tayamum. Kan originalnya nggak bisa apa? Wudu. Kasus pengembangannya apa? Nggak bisa Tayamum. Kasus pengembangannya apa lagi? Nutup Nggak bisa aurat. nutup aurat. Banyak ya. Ini kasusnya gimana? Orang nggak bisa nutup aurat tapi tetap wajib sholat. Zaman dulu orang tuh kan punya pakaian tuh susah Pak ya? Iya. Cuma satu Pak punya pakaian tuh. Pakaiannya robek. Masuk waktu sholat. Waktu sholat mau habis. Wajib sholat apa enggak? Wajib. Wajib sholat. Sholatnya sholat apa namanya? Lihurmatil wakti. Paham nggak? Kenapa lihurmatil wakti? Karena tidak terpenuhi syarat sah sholat. Tapi tetap wajib sholat. Terus lanjut. Tiga. Nggak bisa bebas dari najis, tapi tetap sholat. Maka itu sholat dihormati waktu. Nah, beser, nggak bisa bebas dari najis. Ya. Maka itu tetap sholat lihurmatil waktu. Gitu. Cuman kalau dia sakit besernya terus-terusan, ya, besernya terus-terusan, ya maka dia sholatnya Itu tuh suka sakit, suka beser. di rukhsah. Di rukhsah itu maksudnya cara tadi dijamak, nanti ada caranya khusus ya. Ini adalah fikih sholat orang sakit, beda lagi terpanjangan. Terus lanjut. 4. Nggak bisa hadap kiblat tapi tetap sholat, maka itu sholat lihurmatil waktu. Nah, nggak bisa hadap kiblat tapi tetap sholat, maka itu sholat lihurmatil waktu. Lagi di hutan, ini di mana nih? Udah sholat mana, ngadep mana aja. Nah, ternyata sholatnya salah, jadi kodok, diulang, gitu. Terus 5. Nggak bisa ruku tapi tetap sholat, maka itu sholat lihurmatil waktu. nah nggak bisa ruku. Berarti yang kasus macet tadi bisa ruku nggak? Enggak. Bisa. Ya berarti itu sholat lihurmatil Waktu. Terus Nggak bisa sujud tapi tetap sholat, maka itu sholat dihormati waktu. terus Nggak bisa berdiri pada sholat fardu tapi tetap salat, maka itu sholat dihormati waktu. Kecuali sakit, maka boleh sholat wajib sambil duduk, dan sholat orang sakit bukan sholat dihormati waktu. nah salatnya orang sakit bukan sholat lihurmatil Waktu. sholat di pesawat. Kan kita nggak bisa turun dulu ya, terjun payung gitu, kamu sholat dulu nyari gitu, kan nggak bisa kan? Bisa. Kita bisanya wudhu misalkan. Bisa udah. Walaupun bisa wudhu tapi nggak bisa apa? Arah kiblat. Nggak bisa ngadep kiblat, nggak bisa berdiri. Nah itu sholat lihurmatil waktu itu. Itu. Walaupun nggak persis sama yang hadis, tapi itu mirip kasusnya, sama-sama penyebab sholat tuh nggak sempurna. Gitu. Terus Beda sholat lihurmatil waktu dengan sholat jama'. nah bedanya apa sholat lihurmatil waktu dengan sholat jama'? Terus 1. Sholat jama' itu sholat secara sempurna, hanya narik waktu saja. Terus 2. Sholat lihurmatil waktu sholat gak sempurna, kurang syarat sah atau rukun, dan harus sholat sebelum waktu sholat habis. nah sholat lihurmatil waktu sama jama' beda. Kalau sholat jama' sholatnya sempurna. Ini sempurna biasa wudhu, biasa ngadep kiblat, nutup aurat, baca Fatihah 4 rakaat, ruku sujud biasa, cuma narik Waktu. Berarti kalau bisa dijama' jangan sholat lihurmatil Waktu.
Paham nggak? Kalau bisa dijamak, jangan sholat lihurmatil. Tapi kalau nggak jamak, Misalkan kalau gimana turun, nih? turun dulu. Maghrib ke Kalau isya ya. turun dulu. Maghrib ke isya. Gimana? Maghrib Taman turun dulu. macet. Maghrib macet nih. Mau habis maghrib tuh. Oh, berarti. Ya, maghrib mau habis. Nah, kan maghrib sama isya bisa dijama kan? Bisa dijama. Ini walaupun fikih jamaknya ada nih tersendiri bahasannya. Ini ceritanya yang saparnya dari sini ke Bandung deh ya. Bukan dari sini ke KCP, bukan. Dari sini ke KCP, wah sholat jamaah aja katanya gitu. Bukan dari situ. Dari sini ke Bandung. Di jalan, ingat, di jalan nggak bisa turun, oke? Nggak bisa turun. Terus bisanya di dalam mobil, maksudnya nggak bisa turun. Tapi bisa Jam. dijama. Karena kan dia musafir kan. Berarti sholat lihurmatil waktu apa jama? Jama. Udah nggak usah sholat. Paham? Jama apa? Jama takhir. Paham ya? Bukan sholat di jalan, sholat lihurmatil waktu bukan. Ya sholat jama berarti. Karena sholat jama itu karena sholat jamaah itu kan dibolehkan pada saat itu dia musafir, dan ketika nyampe berarti kan dia sholat maghrib di waktu isya, ya sholat isya di waktu isya gitu. Nggak ada sholat lihur waktu berarti. Kalau sholat lihurmatil waktu berarti dia sholat-sholatan dong, padahal dia bisa sholat dengan Sempurna. Jadi kaidahnya begini Pak nih, kaidahnya selama bisa sholat secara sempurna maka tidak ada sholat lihurmatil Waktu. bisa turun. Ya gak ada sholat lihurmatil waktu. Kalau bisa turun mah ya turun ke musola, ke masjid, mampir ke rest area, ke pom bensin, ke pinggiran tol. Berarti kagak ada sholat lihurmatil waktu. Bisa jama, ya kagak ada sholat lihurmatil waktu. Paham ya? Dulu ke area. Nah, sholat lihurmatil waktu itu berarti nggak bisa jama, Gimana itu? nggak bisa turun. Apa kasusnya? Subuh di bus ya? Iya. Kan nggak bisa jama kan? Nggak bisa turun dulu. Nggak bisa jama kan? Jama kemana? Bisa turun. Jama kedua. Jama apa nih? Dari Plaza Madrid dari sini ke KCP macet. Bisa minggir, nggak bisa. Nah, bisa kayak gitu. Dari sini ke KCP. Mau dijama kan nggak bisa. Sama bukannya kita harus musafir. Ya harus musafir. Jama memang tidak harus musafir. Penyebab jama ada 8. Cuman kalau itu sering kali begitu. Apa jarang-jarang? Perginya pas maghrib mulu ya. Gini, jama itu jangan diobrol. Dikit-dikit jama, dikit-dikit jama. Emang jama itu bukan harus sapar doang, memang. Cuman ini pintu kayak gini tuh jangan dibuka. Apalagi kata mazhab Hanafi, jama itu hanya saat haji. Yang begitu-begitu nggak ada itu. Jama itu ninggalin sholat loh. Bener nggak? Iya. Ninggalin sholat loh, hati-hati loh. Khurujun minal khilaf, biar kita keluar dari khilaf, biar nggak kena pendapatnya Hanafi. Gimana kalau di akhirat tuh Hanafi yang bener loh. Kita waktu di dunia dikit-dikit jama gitu kan. Lagi rapat nih tanggung jama aja dah gitu kan. Akhirnya nggak sholat zuhur tuh sekantor, jama aja kan gitu kan. Kan ada tuh yang dikit-dikit jama gitu. Jalan-jalan ke KCP jama gitu kan. Sibuk dikit lagi main game tanggung jama gitu. Wah ada hujan jama gitu kan. Sakit apa nih gigi jama gitu kan. Istri menyusui jama gitu kan. Apa Bros? Menyusui jama. Maksudnya nanti deh jama mah gampang ya, ada fikih tersendiri nih. Saya nanti mau sampaikan tentang fikih jama ya. Nah misalkan itu sekali-kali waktunya ya, dia nggak bisa turun. Masa sih nggak bisa turun? Bisa dekat toh. Hah? Musola banyak ya? Emang di Amerika gitu?
Subuh di mobil bus, gitulah kira-kira di jemputannya. Iya. Di mobil jemputan, mau turun gak bisa kan? Bisa nggak sih turun? Bisa aja ya? Bensin banyak. Cuma tinggalin ya? Ah? Rest area bisa. Bisa aja. Ya artinya, waduh nggak bisa nih, saya bisa dipecat gitu kan misalkan. Ya itu sholat dihormatil. Waktu. Di jama kan nggak ada jama. Enggak. Mau di Subuh itu. di jama nggak bisa jama, turun juga nggak bisa turun. Nah itu sholat dihormatil waktu. Tapi tiap hari Pak Ustadz. Resign. Bukan lihurmatil waktu. Pindah jemputan. Itu lihurmatil resign. Resign. Kayak gitu Pak, bisa dipahami Pak? Ya demikian. Itu lanjut lagi nih. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bima alam tanah. Gue mau nanya apa? Rian tauna Rabbi fatihna Wa faki alana wa qorobatilana fi dinina. Mugi Gusti ngamanfaatkeun kana ilmu nu dipasikeun. Mugi Gusti ngawulukeun kana ilmu pimanfaateun. Mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ahli abdi ka baraya abdi dina ilmu agama Gusti tawassal bita'alumi tawassal bita'limi antar zuqona wasi'ah wa antar zuqona amalan abdi tawasul pangaosan abdi tawasul pangurukan. Mugi Gusti ngarisian kajembaran keamanan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari oh nggak bisa itu jadi gue jadi Amin.